semuanya, selamat datang di podcast kali ini. Saya, Felicia Cindy Yosefano, akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu peran media sosial dalam memperkuat atau memecah belah persatuan di tengah semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan tentunya, saya juga sudah mengundang dua narasumber keren, yaitu Kak Elgista dan Kak Hanan. Selamat datang untuk Kak Elgista dan Kak Hanan. Terima kasih, senang bisa bergabung hari ini. Terima kasih, ini topik yang sangat menarik untuk dibahas. Dan saya juga senang sekali dapat berbincang-bincang dengan Kak Elgista dan Kak Hanan. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, saya juga ingin mengajak pemirsa untuk memikirkan bagaimana sih peran media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, dimulai. Nah, pada segmen pertama, kita mulai dari sisi positifnya. Media sosial sering disebut sebagai alat yang bisa memperkuat persatuan karena ia membuka ruang bagi semua orang untuk berinteraksi. Nah, menurut Kak Elgista nih, bagaimana Anda melihat media sosial dapat membantu memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika? Media sosial memungkinkan kita untuk menghubungkan orang-orang dari berbagai daerah dan latar belakang yang berbeda. Misalnya, kita sering melihat banyak inisiatif seperti kampanye budaya dan toleransi yang muncul. Di platform media sosial seperti Indonesia Bersatu dan Kita Indonesia. Gerakan-gerakan seperti ini mengajak kita untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Selain itu, media sosial juga menjadi platform untuk membagikan kisah-kisah keberagaman yang inspiratif. Dari Sabang sampai Merauke, pengguna media sosial berbagi konten tentang tradisi, makanan, hingga kebudayaan yang sebelumnya mungkin tidak dikenal oleh orang dari daerah lain. Nah, betul sekali. Saya setuju dengan pandangan dari Kak Elgista. Dan menurut Kak Hanan, sebagai ahli komunikasi sosial, apa pandangan Anda tentang bagaimana media sosial dapat menjadi alat untuk memperkuat dialog lintas budaya? Saya setuju dengan Kak Elgista. Media sosial adalah ruang yang sangat besar untuk berdialog. Ketika kita membicarakan keberagaman di Indonesia, media sosial bisa menjadi tempat di mana orang belajar tentang budaya dan agama lain dengan cara yang lebih informal dan personal. Dialog yang terjadi di media sosial bisa melibatkan orang-orang yang mungkin tidak pernah berinteraksi sebelumnya, dan ini membuka peluang bagi saling pengertian. Misalnya diskusi-diskusi tentang perayaan-perayaan agama seperti Idul Fitri atau Natal sering muncul di Twitter atau Instagram yang diikuti oleh ucapan selamat dari berbagai kalangan. Ini contoh kecil, tetapi sangat kuat dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman kita. Nah, baik. Kita lanjut ke segmen kedua. Kalau kita bicara tentang sisi positif, tentunya ada sisi negatif. Nah, media sosial bisa jadi pemecah persatuan, apalagi jika media sosial disalahgunakan. Dan menurut Kak Elgista, apa saja yang menjadi ancaman dari penggunaan media sosial terhadap persatuan kita? Media sosial memang punya banyak sisi positif, tapi sayangnya juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal negatif. Salah satu ancaman terbesar adalah penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Banyak orang yang tidak melakukan verifikasi informasi dan langsung menyebarkannya, sehingga hoax tentang isu-isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan bisa sangat cepat menyebar. Ini berbahaya karena bisa memperparah perpecahan dan menimbulkan konflik di dunia nyata. Selain itu, algoritma media sosial cenderung menemukan konten yang sejalan dengan pandangan kita. Jadi, kita sering terjebak dalam echo chamber, di mana kita hanya mendengar suara-suara yang sepakat dengan kita. Nah, ya, saya setuju dengan Kak Elgista. Jadi, kita hanya mendengar suara-suara yang sepakat dengan kita. Dan
Hanan, bagaimana dengan pandangan Anda terkait fenomena echo chamber ini? Apa dampaknya bagi persatuan? Echo chamber memang menjadi masalah serius di media sosial. Ketika seseorang hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangannya, mereka cenderung memperkuat pandangan tersebut tanpa mempertimbangkan sudut pandang lain. Ini bisa membuat dialog antar kelompok yang berbeda menjadi semakin sulit dan memicu polarisasi. Misalnya dalam beberapa tahun terakhir kita melihat bagaimana perdebatan politik di media sosial menjadi sangat panas dan cenderung memecah belah masyarakat. Banyak orang yang kemudian mengelompokkan diri berdasarkan pandangannya politiknya, sehingga interaksi sosial kita pun ikut terpengaruh. Nah baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana sih caranya agar kita bisa memanfaatkan media sosial itu dengan bijak agar memperkuat persatuan dan bukan memperpecah persatuan? Dan Kak Elgista, apakah saran Anda? Yang paling penting adalah literasi digital. Masyarakat harus lebih cerdas dalam memilah dan memilih informasi yang mereka konsumsi dan sebarkan. Verifikasi sumber informasi menjadi hal yang wajib dilakukan sebelum membagikan sesuatu di media sosial. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebaran hoax. Selain itu, penting untuk selalu mengingat bahwa di balik setiap akun media sosial ada manusia yang memiliki latar belakang dan pandangan yang berbeda. Jadi, mari kita dalam berkomentar atau berbicara di media sosial menghargai perbedaan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bisa memecah belah. Ya, saya setuju. Dan untuk Kak Hanan, bagaimana menurut Anda? Saya setuju dengan Kak Elgista. Selain literasi digital, penting juga bagi kita untuk aktif menciptakan konten positif. Alih-alih terjebak dalam perdebatan panas, kita bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan yang mempromosikan toleransi, saling menghargai, dan persatuan. Menghadapi konten yang provokatif, kita juga bisa memilih untuk menanggapinya dengan bijak atau bahkan tidak merespon sama sekali jika itu hanya akan memperkeruh suasana. Di dunia maya seperti di dunia nyata, kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan bangsa. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Elgista dan Kak Hanan sudah berkenan datang di podcast ini dan memberikan pandangannya yang sangat mencerahkan. Media sosial memang memiliki potensi besar, baik untuk memperkuat maupun memecah belah. Tergantung pada kita untuk menggunakannya seperti apa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah menyimak episode kali ini. Semoga kita semua bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan terus memegang teguh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.